Wahai engkau yang dipanggil untuk bekerja dengan hati yang ikhlas, cermat, dan penuh tanggung jawab. Wahai engkau yang memikul amanah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan saudara-saudaramu. Wahai engkau yang sedang mencari rezeki dengan menjadi abdi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat saudaraku pegawai muslim, alhamdulillah sobat, berjumpa kembali dengan channel Baiti Janati yang insya Allah akan selalu istiqomah memberikan pengetahuan keislaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang harus difahami oleh setiap pegawai dan yang ingin menjadi pegawai agar selamat dunia dan akhirat. Selamat mengikuti sobat. Sobat, pekerjaan adalah jalan menuju kemuliaan, sarana mencari rezeki yang halal, dan tempat menunaikan amanah. Setiap pegawai bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, menjaga kepercayaan yang telah diembankan, dan berperan dalam melayani kebutuhan umat. Sebagaimana sabda Nabi, An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzila amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Saudaraku pegawai muslim, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dalam setiap aspek pekerjaanmu. Ingatlah bahwa Dia akan selalu mengawasimu di setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Lakukanlah tugasmu dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang diridai olehnya. Renungkan pula sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah selalu, semoga Allah memberkahimu, bahwa keberadaanmu di tempat kerjamu dan pelayananmu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan adalah bagian dari ibadah. Selama niatmu lurus dan engkau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkahmu akan bernilai pahala. Saudaraku pegawai muslim, jagalah waktu hadir dan pulangmu. Jangan biarkan dirimu terlambat atau mangkir tanpa alasan yang dibenarkan. Ingatlah bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas amanah yang diembannya, dan setiap pegawai bertanggung jawab atas pekerjaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, famas'ulun an ra'iyatih. Fal-amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in, wa huwa mas'ulun anhum." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang amir yang memimpin manusia, ia memimpin mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai saudaraku para pegawai, jangan lupakan, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, bahwa siapa saja yang mengabaikan kepentingan kaum muslimin, padahal ia mampu memenuhinya, maka ia termasuk dalam ancaman sebagaimana sabda Rasulullah, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin, fahtajaba duna khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrih." Barang siapa yang diberi Allah suatu tanggung jawab
terkait urusan kaum muslimin, lalu ia menutup diri dari kebutuhan, kemiskinan, dan keperluan mereka, maka Allah akan menutup diri darinya terkait kebutuhannya, keperluannya, dan kemiskinannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sobat yang dimuliakan Allah, jangan menunda atau mengabaikan mereka, sebab memenuhi kebutuhan orang lain adalah meringankan beban mereka, mempermudah urusan mereka, dan menjadi jalan mendapatkan doa tulus mereka. Betapa indahnya ungkapan seorang penyair yang berkata, "Man yaf'alil khaira la yu'dam jawaziha, la yadhhabul 'urfu bainallahi wan nas." Barang siapa menebar kebaikan, takkan luput ia dari balasannya. Kebaikan takkan sirna, terjaga antara Allah dan hambanya. Wahai saudaraku para pegawai, jadilah pribadi yang lembut, mudah didekati, dan penuh kasih dalam berinteraksi dengan bawahan maupun siapa saja yang membutuhkan layananmu. Ingatlah bahwa siapa saja yang mempermudah urusan seorang muslim, Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang bersikap lembut kepada seorang muslim, Allah Ta'ala pun akan bersikap lembut kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda di rumahnya, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an, farafaqa bihim farfuq bih." Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab terhadap urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab terhadap urusan umatku, lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka bersikaplah lembut kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku pegawai, milikilah sifat ifah, menjaga kehormatan, dan bersih dari menerima sogokan dan hadiah. Setiap pegawai wajib menjadi seorang yang menjaga kehormatan dirinya, berjiwa mulia dan kaya hati, jauh dari memakan harta-harta manusia dengan batil, dari apa-apa yang diberikan kepadanya, berupa suap walau dinamakan dengan hadiah. Sebagaimana hadis Nabi, "La ya'tiyana 'alan nasi zaman, la yabalil mar'u bima akhadha al-mala min halal am min haram." Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Demikian pula hadits Abu Hamid As-Sa'di, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Hadaya al-ummali ghululun." Hadiah-hadiah para pekerja adalah ghulul, khianat. Sobat pegawai yang dimuliakan Allah Ta'ala, berhati-hatilah dari perbuatan korupsi. Demikian besar ancaman dari Allah Ta'ala bagi pelaku korupsi. Sebagaimana hadits Nabi, "Man ista'amalnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan, fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawmal qiyamah." Barang siapa di antara kalian yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami satu jarum atau yang lebih kecil, maka dia adalah ghulul dan ia akan datang dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah sobat, mengambil jarum saja akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang lainnya. Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk memperbaiki niat, ucapan, dan perbuatan kita semua sebagai pegawai. Semoga Dia mencatatkan keberhasilan dan petunjuk bagi kita, serta senantiasa memberi hidayah kepada para pegawai untuk berjalan di jalan yang lurus. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.